2024 14500 Nama saya Jahan Fadila dengan NPM 2024 14 500 289. Kami dari kelompok 5, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas R2E dengan mata kuliah Ilmu Kalangan Dasar, dosen pengampu Ibu Humanisme SEMM. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pembuatan alam semesta. Jangan lupa simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Penjelasan pembentukan alam semesta. Meskipun memang tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung pembentukan alam semesta, akan tetapi penjelasan mengenai awal mula pembentukan alam semesta ini dapat dipelajari di dalam ilmu astronomi. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana alam bisa terbentuk serta dengan isinya. Namun, dari teori-teori tersebut ada yang sejalan, tetapi ada pula yang saling bertentangan. Para ilmuwan memiliki argumen masing-masing dalam teorinya sesuai dengan apa yang mereka amati. Beberapa teori pembentukan alam semesta yang paling dikenal antara lain: 1. Teori steady state. Teori steady state ini menyatakan bahwa alam semesta dibentuk tanpa awal dan juga akhir. Singkatnya, alam semesta ini memang terbentuk tanpa ada fenomena apapun. Teori ini dicetuskan oleh dua ilmuwan, yaitu H. Bondi T. Gould dan F. Hoyle pada tahun 1948. Pernyataan dari teori ini didasari atas pengamatan terhadap benda-benda langit yang tidak pernah mengalami perubahan, padahal sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Teori ini sedikit bertentangan dengan ilmu agama soal kiamat, karena menilai bahwa alam semesta tidak akan ada akhirnya. Namun, tentunya hal ini tidak bisa diperdebatkan karena memang setiap teori pasti ada argumennya masing-masing. 2. Teori Big Bang. Teori Big Bang meyakini bahwa alam semesta terbentuk berasal dari gumpalan atom besar dan memiliki suhu setinggi 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Akibat suhu yang sangat tinggi, atom tersebut akhirnya menciptakan ledakan yang sangat besar. Ledakan itu akhirnya menyebar dan menciptakan seluruh isi dari alam semesta ini, termasuk planet. 3. Menurut Sifon Weizsäcker. Weizsäcker menjelaskan bahwa awal mula alam semesta ini terbentuk dari lapisan gas berupa hidrogen serta helium. Gas-gas tersebut terletak di luar jalur matahari. Karena suhu panas yang dari matahari, gas-gas itu kemudian terkumpul pada sebuah garis massa. Kumpulan massa dari gas tersebut lantas menguap keluar angkasa dan menarik material-material padat yang ada di luar angkasa sehingga membentuk sebuah planet. 4. Teori nebula. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta ini terbentuk dari gumpalan gas dalam jumlah yang sangat besar, bersuhu tinggi, dan berputar dengan sangat lambat. Gumpalan ini berasal dari gas hidrogen dengan suhu yang sangat panas. Perputaran gas itu kemudian menyebabkan adanya konsentrasi materi dengan berat jenis yang tinggi. Proses konsentrasi tersebut kemudian berkembang dan akhirnya membentuk planet dan juga matahari. 5. Menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant menjelaskan bahwa pembentukan tata surya berasal dari awan yang berputar perlahan dan kemudian ditarik oleh gaya gravitasi. Karena gravitasi itu, awan-awan tersebut menggumpal sampai mengeras dan menghasilkan susunan tata surya. 5. Menurut Simon Laplace. Laplace menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk mulai dari matahari. Matahari terbentuk karena adanya bola gas yang memiliki suhu sangat tinggi berputar ke arah keluar dengan cepat. Perputaran tersebut lantas membuat gumpalan yang ada di sisi luar terlempar dan dengan sendirinya mendingin. Setelah pendinginan, gumpalan itu membentuk planet, sedangkan bola gas panas dari membentuk matahari. 6. Menurut NASA. NASA juga menjelaskan bahwa tata surya atau alam semesta ini bermula dari sebuah awan dan gas padat berupa debu yang ada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Awan-awan tersebut lantas berputar dan akhirnya menjadi sebuah gumpalan. Kemudian gravitasi membuat gas dan debu itu berputar perlahan dan konsisten membentuk seperti sebuah cakram. Gas dan debu itu makin lama makin padat dan membentuk sebuah inti yang menjadi matahari. Sedangkan material lain yang ada di sekitar matahari mendingin dan membentuk planet yang dikenal dengan galaksi Bima Sakti. Penjelasan tentang tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai,
173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari banyak benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit planet yang mengitari planet. Terdapat 8 planet besar yang mengitari matahari dengan lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui, 5 atau lebih planet katai, serta jutaan asteroid dan komet. Secara bersama-sama, semua benda langit tersebut membentuk tata surya yang menepati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang terbentuk piringan di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada daerah yang lain yang jauh dari matahari, terdapat awan, yakni daerah berbentuk bola yang menjadi tempat kedudukan komet. Anggota sistem tata surya, sebagian besar astronom yakni Anggota sistem tata surya. Sebagian besar astronom yakin bahwa seluruh anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari awan gas dan debu yang sangat besar dan berputar yang dinamakan nebula matahari. Proses ini diawali sekitar 5 miliar tahun yang lalu serta matahari mulai terbentuk. Planet-planet dan objek-objek lain terbentuk dari bahan-bahan yang tidak membentuk matahari. Sekitar 500 juta tahun kemudian, ketika pembentukan tata surya hampir selesai, hanya 0,002% nebula matahari yang awal yang tertinggal, selebihnya terlempar ke angkasa luar. Penjelasan bumi sebagai planet. Planet bumi merupakan planet ketiga terdekat dengan matahari. Planet bumi merupakan planet di mana manusia tertinggal. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Bumi disebut juga sebagai planet biru dikarenakan sebagian besar permukaan bumi merupakan lautan. Kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta bumi, yang berarti tanah. Bumi tergolong planet kebumian yang umumnya terdiri dari berbatuan. Bumi merupakan planet dengan kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan tertinggi, medan magnet terkuat, dan rotasi tercepat, dan diperkirakan juga merupakan satu-satunya planet dengan tektonik lempeng yang aktif bila dibandingkan dengan 3 planet kebumian lainnya, yaitu Merkurius, Venus, dan Mars. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu dan diperkirakan kehidupan muncul di bumi diperkirakan sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Saat ini bumi merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang mempunyai kehidupan. Biosfer bumi secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon. Lapisan ozon dan medan magnet bumi menghalangi radiasi surya yang berbahaya sehingga makhluk hidup mikrolopis dapat berkembang biak dengan aman di daratan. Bumi memiliki diameter rata-rata sebesar 12,74 km. Bentuk bumi tidak bulat sempurna melainkan tepat seperti bola yang ditekan. Hal ini diakibatkan bumi berotasi sejak keadaan bumi masih lunak.
Pengukuran menunjukkan bahwa bumi memperoleh 10 di dekat kutub lebih panjang daripada bumi di khatulistiwa diameter di khatulistiwa sebesar 12,756 km lebih panjang daripada diameter di kutub yang sebesar 12,714 km. Bumi tersusun atas 4 lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Inti dalam merupakan sebuah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel dengan ketebalan sekitar 1,221 km, suhu inti dalam sekitar 54.000 derajat Celcius. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2,300 yang tersusun dari besi dan nikel yang terbentuk cairan. Mantel bumi merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi dengan ketebalan mencapai 2,900 km. Kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudera dan kerak benua. Kerak samudera mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-700 km. Pembentukan planet. Nah, dari pembentukan matahari yang barusan kita bahas, tidak semua materinya terkumpul menjadi matahari. Masih ada sisa debu dan gas yang membentuk piringan di sekeliling matahari. Jika dilihat, akan nampak seperti sebuah piringan dengan bola gas raksasa yang berpijar di tengahnya. Piringan tersebut berisi partikel berupa 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya yang bergerak dalam orbit lingkaran dan mengelilingi matahari. Meskipun temperatur di area inti meningkat, pada area yang jauh dari inti temperaturnya semakin merendah. Karena itu materi yang berada di area inti akan dengan mudah menguap. Sedangkan gas di area yang jauh dan dingin akan tetap menjadi gas. Materi pada piringan tersebut kemudian berkondensasi menjadi butiran padat maupun cair. Butiran yang berada di dekat matahari adalah partikel padat yang mengandung senyawa aluminium, besi, titanium, nikel, dan silikat. Pada area yang jauh dari matahari, temperaturnya cukup rendah, sehingga molekul hidrogennya berkondensasi membentuk es dan air, metana beku, dan amonia beku. Dan asalkan kalian tahu, perbedaan temperatur antara area dekat dan area jauh dari matahari menjadi asal mula perbedaan materi planet yang akan terbentuk nanti. Partikel dalam piringan saling berinteraksi, mereka bergerak dan saling bertabrakan hingga tergabung menjadi partikel yang lebih besar dan padat. Tabrakan antar partikel ini terus terjadi hingga membentuk planet kecil atau planet simal. Planet simal ini kemudian terus bertumbuh semakin besar hingga membentuk protoplanet atau cikal bakal planet. Protoplanet ini akan terus menarik planet simal lainnya yang memiliki komposisi materi yang sama sampai tergabung lagi menjadi sebuah planet. Gitu guys. Perbedaan materi planet. Perbedaan suhu pada jarak dekat partikel dengan matahari dan partikel jauh dengan matahari membuat materi pembentukan planet menjadi beda. Pada jarak yang semakin dekat dengan matahari, suhunya tentunya akan semakin panas. Maka, di dekat matahari planet simal yang terbentuk adalah berupa batuan dan logam. Karena gas dan es sudah pasti menguap, jadi terbentuklah planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Pada jarak yang semakin jauh, suhu semakin rendah. Pada jarak yang jauh dari matahari, partikel seperti es dan gas tidak mudah menguap. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.